Bagaimana rasanya diundang ke ulang tahun ayahmu, yang bahkan tak tahu kamu anaknya? Rani tumbuh tanpa nama, tanpa ayah, hanya dengan satu warisan, sebuah surat dari ibunya. Sampai suatu hari, ia berdiri di pesta ulang tahun seorang pengusaha ternama, dan membuka rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Ini bukan sekadar cerita tentang darah, tapi tentang keberanian untuk diakui. Subscribe sekarang dan ikuti kisah lengkap, anak yang tak diundang, karena setiap kebenaran layak didengar. Langit sore mulai menguning, burung-burung kecil melintas rendah, dan terik matahari menyisakan hangat yang melekat di aspal. Di halaman parkir minimarket sederhana di ujung pasar Cempaka, seorang gadis berseragam oranye lusuh berdiri tegak sambil membawa peluit dan papan parkir kayu yang mulai retak. Namanya Rani, 17 tahun. Dia tidak tampak seperti remaja lain seumurannya. Wajahnya tampak dewasa untuk usianya, matanya menyimpan kelelahan, tapi senyumnya tetap bersinar, seolah memaksa dunia untuk tetap bersikap baik padanya. "Terima kasih, Kak, hati-hati ya," ucap Rani sopan pada pengunjung yang baru saja memundurkan mobil. Pengunjung itu hanya melirik cepat, tanpa balas ucapan. Bahkan tak ada recehan yang diberikan. Tapi Rani tetap menunduk sopan, lalu kembali ke posnya yang hanya berisi bangku plastik dan botol air minum setengah isi. Setiap sore seperti ini, Rani berdiri berjam-jam tanpa mengeluh. Ia mengandalkan penghasilan harian dari tips parkir, cukup untuk membeli makan malam dan sedikit ditabung untuk mimpi besarnya, kembali sekolah. "Ran, kamu tuh kenapa sih, nggak coba kerja di tempat lain? Masa jadi tukang parkir terus?" tanya Mbak Yuli, kasir minimarket, dengan nada separuh kasihan, separuh menyindir. Rani hanya tersenyum. "Kalau semua orang pengen kerja di tempat nyaman, siapa yang jaga parkir, Mbak?" jawabnya ringan. Mbak Yuli mendengus kecil lalu kembali ke dalam. Tak jauh dari situ, dua ibu-ibu pelanggan tetap mulai bergosip sambil mengarahkan tatapan sinis pada Rani. "Itu anak siapa sih sebenarnya? Katanya anak pungut." "Ya, iya, Bu Ningsih yang rawat dia. Tapi ya gitu deh, kelihatan dari mukanya. Kayak nggak jelas asal-usulnya." Rani mendengar, tapi tak menoleh. Ia sudah terbiasa. Kata-kata itu seperti debu, menempel sebentar, lalu hilang. Tapi tetap menyisakan perih halus di dada. Malam hari, di rumah kontrakan sempit berlantai semen, Rani duduk bersila di lantai bersama Bu Ningsih, wanita separuh baya yang memeliharanya sejak kecil. "Nih, makan dulu, tumis kangkung, tempe, sama telur dadar," ucap Bu Ningsih sambil tersenyum hangat. "Wah, mewah banget malam ini," canda Rani. Mereka makan berdua dalam kesederhanaan, namun penuh kasih. Bu Ningsih memang bukan ibu kandung Rani, tapi cintanya tak pernah setengah. "Bu," tanya Rani tiba-tiba, "ayah kandungku siapa, ya?" Bu Ningsih terdiam sesaat. Suapannya terhenti. "Kenapa nanya begitu?" "Enggak tahu, cuma penasaran aja. Kan kata orang-orang aku anak pungut." Bu Ningsih menatap mata Rani. Ada kegelisahan tersembunyi di sana, tapi ia menutupinya dengan senyum. "Kamu anak yang baik, itu yang penting. Soal asal-usul, nanti, kalau waktunya tepat, ibu akan cerita semuanya." Rani mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, rasa penasaran mulai tumbuh. Ada sesuatu dalam tatapan Bu Ningsih malam itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan di luar sana, malam merayap perlahan, membawa serta rahasia yang telah lama terkubur, siap untuk bangkit dalam waktu yang tak lama lagi. Namun malam itu, ketika Rani terlelap dalam tidur yang tak sepenuhnya tenang, Bu Ningsih duduk sendiri di ruang tengah. Di pangkuannya, tergeletak sebuah kotak kayu tua berdebu yang sudah lama ia sembunyikan di lemari pakaian, di balik tumpukan kain batik dan selimut lama. Tangannya bergetar saat membuka tutupnya, seolah yang akan keluar bukan sekadar kenangan, tapi luka. Di dalamnya, ada foto usang seorang pria muda berbaju jas abu-abu berdiri di samping mobil sport merah, mata dan senyumnya begitu tajam, persis seperti Rani. Di bawah foto itu, terselip selembar surat tangan dengan tinta yang mulai pudar. "Jika suatu hari Rani mencariku, biarkan ia tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku menyesal, tapi aku akan menunggu." Air mata Bu Ningsih jatuh satu-satu. Ia tahu, waktu yang ia takutkan selama bertahun-tahun mulai menghampiri. Keesokan paginya, Rani bangun lebih awal. Udara pagi masih sejuk ketika ia menyapu halaman depan kontrakan. Tapi pikirannya masih tertinggal di pertanyaan semalam. Saat ia kembali ke dalam untuk mengambil bekal, pintu lemari Bu Ningsih terbuka sedikit. "Rani,
yang hendak mengambil kain lap, tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan baju dan kotak kayu itu terjatuh, terbuka. Matanya langsung tertuju pada foto pria asing itu. Rani mengernyit. Ada sesuatu yang aneh. Mobil merah di foto itu, ia pernah melihatnya. Di televisi, di poster iklan, mobil Ferrari, mewah, langka, dan pria itu, entah kenapa, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Rani, suara keras Bu Ningsih membuyarkan lamunannya. Rani refleks memungut isi kotak dan menutupnya. Ibu, ini apa? Wajah Bu Ningsih berubah tegang. Ia mengambil kotak itu dan memeluknya erat, seolah Rani hendak merampas separuh hidupnya. Bukan untuk kamu, belum saatnya. Tapi Bu, aku punya hak untuk tahu. Suara Rani mulai gemetar. Tidak, Rani, kamu cukup tahu bahwa kamu dicintai di sini. Itu saja. Tanpa memberi kesempatan bicara lagi, Bu Ningsih masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Hari itu, Rani bekerja seperti biasa di tempat parkir. Tapi pikirannya berkelana. Ia mulai memperhatikan mobil-mobil yang lewat. Setiap suara knalpot, setiap warna merah, setiap pria dengan jas atau jam mahal, membuat hatinya berdebar aneh. Tiba-tiba, datang seorang pelanggan baru. Wanita muda dengan mobil hitam mengkilap, turun dengan kacamata besar dan nada bicara yang tinggi. Hei, jaga jarak ya. Jangan sentuh mobil saya. Lihat seragammu tuh, kotor. Rani langsung menunduk. Maaf, Kak, saya cuma kasih aba-aba. Ya udah kerja yang benar. Jangan sok-sok ramah. Rani mengangguk pelan. Tapi kali ini, ada rasa panas yang naik ke tenggorokannya. Hatinya sesak. Untuk pertama kalinya, ia ingin marah. Tapi ia menahan diri. Dalam diam, ia bersumpah, ia akan cari tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia akan temukan kebenaran di balik foto itu. Karena ia yakin, ia bukan hanya gadis parkir tanpa nama. Dan senja hari itu, saat matahari turun di balik gedung-gedung tua pasar, Rani menggenggam erat ingatan tentang mobil merah dan pria dalam foto itu. Dalam hatinya, sesuatu telah bergeser. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, langit tampak gelap, seolah awan ikut menyimpan murung yang sama dengan yang dirasakan Rani. Ia berangkat lebih pagi dari biasanya, berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju minimarket. Langkahnya berat, namun matanya menyimpan tekad yang tak sama seperti kemarin. Ia sudah tak lagi berjalan hanya untuk mencari uang, ia sedang mencari dirinya sendiri. Namun dunia seperti sedang mengujinya. Baru 1 jam bekerja, seorang pria parubaya turun dari mobil mewah putih. Ia salah memarkir dan nyaris menabrak sepeda motor. Rani bergegas membantu mengarahkan. Pak, mohon sedikit ke kiri, biar motor bisa keluar. Diam, siapa kamu ngajarin saya nyetir? Dasar tukang parkir kampungan, bentaknya sambil menggebrak setir. Orang-orang yang lewat melihat. Beberapa tertawa kecil. Rani menahan napas. Tidak ada yang membelanya. Bahkan Mbak Yuli dari dalam hanya melirik dan pura-pura tak lihat. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menengadah, menolak menyerah pada rasa rendah diri. Saat pria itu pergi, ia membungkuk sopan, meski hatinya luka. Malamnya, Rani pulang dengan langkah lunglai. Sampai di rumah, ia mendapati pintu kontrakan terbuka sedikit. Sepi. Ibu, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia masuk dan mendapati meja makan kosong. Di atasnya hanya ada selembar kertas lipat dan sebuah kantong plastik berisi uang tabungan mereka. Tangannya gemetar saat membaca tulisan tangan Bu Ningsih. Rani, maafkan ibu. Ibu pergi ke kampung sebentar, menenangkan hati. Kamu sudah besar. Ibu tahu kamu akan baik-baik saja. Jangan cari ibu dulu. Ada hal yang perlu ibu selesaikan sendiri. Jaga dirimu. Ibu sayang kamu. Rani terduduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Langit di luar mulai bergemuruh. Hujan turun deras. Di dalam rumah kontrakan yang bocor di sana-sini, Rani memeluk lututnya. Air mata tumpah bersama suara hujan. Ditelantarkan, dihina, ditinggalkan. Apakah itu yang disebut takdir? Tidak, pikirnya. Ini awal, bukan akhir. Ia berdiri, mengambil foto pria yang sempat ia sembunyikan dari lemari Bu Ningsih. Lalu keluar dari rumah, menembus hujan dengan tubuh gemetar, menggenggam satu nama yang tertulis samar di balik foto itu. D. Adiprana. Nama itu terus bergema dalam kepala Rani, bahkan ketika tubuhnya menggigil diterpa hujan malam. Dengan foto usang yang basah sebagian dan tas selempang berisi uang tabungan seadanya, Rani melangkah menuju terminal kecil di pinggir kota.
Ia tak tahu pasti kemana harus pergi, tapi ada satu petunjuk samar, di sudut foto, tertulis alamat sebuah kantor lama, Jalan Gading Raya No. 14 Jakarta Selatan. Itulah tujuan pertamanya. Perjalanan ke Jakarta bukan hal mudah bagi gadis seusia Rani. Naik bus ekonomi semalaman, tidur beralaskan ransel, makan hanya roti tawar dan air mineral. Tapi matanya tak pernah berhenti mengamati. Setiap papan nama, setiap gedung tinggi, membuatnya merasa kecil dan takut. Namun saat ia turun di halte terdekat dari alamat itu, dan menatap gedung tua di ujung jalan, rasa takut itu berubah menjadi sesuatu yang lain, harapan. Gedung itu sudah kusam, catnya mengelupas, papan nama sudah setengah lepas, Adiprana Group, kantor lama. Rani menelan ludah. Ia mendekat dan mengetuk pintu kaca yang retak. Seorang satpam tua membukakan pintu, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Mau apa, Dik? Saya cari seseorang. Dimas Adiprana. Satpam itu mengernyit. Kok kamu bisa tahu nama itu? Rani membuka tasnya dan menunjukkan foto yang sudah dilapisi plastik. Ini, ayah saya. Saya rasa, saya anaknya. Mata satpam itu melebar, tapi ia cepat-cepat menunduk. Maaf, saya nggak bisa bantu. Saya cuma penjaga. Sudah bertahun-tahun Pak Dimas nggak kesini. Katanya sekarang tinggal di rumah besar di daerah Menteng. Tapi, saya nggak tahu pasti. Bapak tahu siapa yang bisa saya temui? Tanya Rani, suara bergetar antara gugup dan kecewa. Satpam itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan secarik kertas dari balik meja. Nih, ini kartu nama sopir pribadinya dulu. Mungkin dia tahu, namanya Pak Gun. Rani menerimanya dengan tangan gemetar. Sore itu, Rani duduk di bangku taman tak jauh dari kantor tua itu. Ia memandangi kartu nama kusam itu, jantungnya berdegup keras. Di sisi lain, handphone jadul milik Bu Ningsih yang ia bawa masih memiliki pulsa sedikit. Dengan ragu, ia tekan nomor itu. Nada sambung. Sekali, dua kali. Halo, suara berat seorang pria terdengar. Rani menelan ludah. Maaf, Pak, ini Pak Gun? Betul. Siapa ini? Saya Rani. Saya mungkin putri Pak Dimas Adiprana. Saya butuh bantuan Bapak. Hening. Lalu suara di seberang menjadi tegas. Tunggu. Kamu bilang, kamu anak Pak Dimas? Ya, di mana kamu sekarang? Di dekat kantor lama beliau. Tunggu di sana, jangan kemana-mana. Klik, sambungan terputus. Malam mulai turun. Rani menunggu di bangku taman, udara makin dingin. Lampu jalan menyala satu persatu. Dan tepat saat ia mulai berpikir untuk pergi, sebuah mobil hitam tua berhenti perlahan di depannya. Seorang pria dengan rambut sebagian memutih turun, menatapnya penuh selidik. Rani, tanyanya. Rani mengangguk pelan. Pria itu, Pak Gun, menghela napas panjang. Ya Tuhan, kamu mirip sekali dengan ibumu. Rani tak sempat menjawab, air matanya jatuh tanpa aba-aba. Di matanya, lelaki itu bukan hanya orang asing, dia adalah jembatan antara masa lalu dan kebenaran. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang ramai dan penuh rahasia, sebuah perjalanan menemukan identitas diri baru saja benar-benar dimulai. Pak Gun membawa Rani menyusuri jalan-jalan ibu kota menuju kawasan Menteng, tempat hunian para pejabat dan orang-orang berdarah biru. Di sepanjang perjalanan, lelaki tua itu hanya sesekali melirik Rani, seolah masih belum percaya bahwa gadis polos di sampingnya adalah darah daging orang yang dulu pernah ia layani. Bapak kenal ibu saya? Tanya Rani lirih. Pak Gun mengangguk. Namanya Lestari, wanita sederhana, sopan, tapi punya tatapan mata kuat, seperti kamu. Nama itu menusuk dada Rani. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya dari mulut Bu Ningsih. Lestari, bukan Bu Ningsih? Pak Gun terdiam, napasnya tertahan. Bu Ningsih mungkin wanita paling mulia yang pernah kamu temui, Rani. Tapi dia bukan ibu kandungmu. Seakan waktu berhenti, mobil tua itu terus melaju, tapi dunia Rani terasa berputar. Napasnya sesak, ia menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggumpal di ujung mata. Mereka sampai di sebuah rumah megah berpagar tinggi dengan penjagaan satpam di setiap sudut. Rumah bergaya kolonial itu seperti istana bagi orang-orang seperti Rani yang terbiasa tidur dengan atap bocor dan suara tikus di malam hari. Pak Gun turun dan berbicara pada salah satu penjaga. Ia menunjukkan foto lama Dimas dan Rani, serta menyebut nama lamanya sebagai sopir keluarga. Satpam tampak ragu, tapi akhirnya membuka sedikit gerbang. Saya cuma bisa izinkan kalian sampai taman depan. Kalau sampai ada masalah,
saya nggak tanggung jawab, kata satpam itu dingin. Rani melangkah masuk dengan jantung berdentam. Di taman yang tertata rapi, berdiri seorang wanita anggun bergaun krem, ditemani seorang pria muda berpakaian formal. Wajah mereka tegas, penuh wibawa. Wanita itu menatap tajam. Siapa kamu? Suaranya dingin, menusuk, meski tersenyum. Rani menunduk sopan. Saya, Rani. Saya ingin bertemu dengan Pak Dimas Adiprana. Saya rasa, saya putrinya. Keheningan membeku. Pria muda itu, anak dari wanita tadi, tertawa sinis. Putri, dari mana? Jangan-jangan kamu salah alamat. Ayah saya orang terhormat, bukan sembarang pria yang menyebar benih di jalanan. Pak Gun menyela, suaranya keras. Dia tidak bohong, saya saksi hidupnya. Ayahnya memang Pak Dimas. Saya lihat sendiri bagaimana dulu hubungan mereka. Cukup, Pak Gun, potong wanita itu dengan nada menekan. Apapun masa lalu Dimas, tidak berarti gadis ini bisa datang seenaknya dan mengaku sebagai bagian dari keluarga kami. Dunia kami bukan untuk orang seperti dia. Bu, saya tidak minta warisan, kata Rani pelan, saya cuma ingin tahu siapa saya. Wanita itu mendekat, menatap Rani dari dekat. Lalu berbisik dengan senyum tipis yang mengerikan. Justru karena kamu ingin tahu siapa dirimu, maka saya harus pastikan kamu tidak akan pernah diterima di sini. Pulanglah, sebelum harga dirimu benar-benar hancur. Rani berdiri terpaku. Dunia seakan runtuh. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, satpam kembali muncul dan memberi isyarat agar mereka pergi. Pak Gun merangkul bahunya, menuntunnya keluar dari gerbang megah itu, yang kini tertutup rapat selamanya. Di luar, Jakarta tetap bising. Tapi di hati Rani, suara yang terdengar hanyalah gema dari kalimat wanita tadi. Dunia kami bukan untuk orang seperti kamu. Dan di sanalah, di bawah sinar lampu jalanan yang temaram, Rani menatap gerbang yang menolaknya, gerbang darah dagingnya sendiri. Ia tidak tahu siapa lagi yang bisa ia percaya. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah. Malam itu, Rani dan Pak Gun kembali ke rumah kontrakan kecil tempat Pak Gun tinggal bersama istrinya. Rumah sederhana itu tak besar, tapi jauh lebih hangat dibanding istana dingin yang baru saja menolaknya. Ibu Gun, wanita sepuh berselendang tipis, menyambut Rani dengan senyum lembut dan semangkuk sup hangat. Meski tubuhnya lelah dan jiwanya remuk, Rani merasa baru pertama kali dalam hidupnya ia benar-benar dihargai. Ayah kandungmu memang orang besar, kata Pak Gun malam itu saat mereka duduk di teras, tapi hatinya kecil, atau mungkin dikecilkan oleh dunia yang ia bangun sendiri. Rani menunduk, matanya tak bisa berbohong, ia kecewa. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena satu kebenaran pahit, ia tidak diinginkan. Lalu, aku harus bagaimana, Pak? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Gun menghembuskan napas berat. Lalu, ia memberikan sebuah amplop kusam. Ini, surat terakhir dari ibumu, Lestari. Ia menitipkannya padaku dulu, dengan pesan, beri ini saat dia sudah cukup kuat untuk tahu siapa dirinya. Mungkin sekarang saatnya. Rani membuka amplop itu perlahan, tangannya gemetar. Untuk Rani, jika kamu membaca ini, berarti kamu telah cukup kuat. Kamu adalah anak dari cinta, bukan dari kesalahan. Tapi cinta kami, aku dan ayahmu, tak sanggup melawan dunia. Ia memilih jalannya, dan aku memilih menjagamu dari jauh. Jangan pernah malu karena asalmu. Kamu bukan sisa dari masa lalu. Kamu adalah harapan yang belum sempat lahir utuh. Maafkan ibu karena tidak cukup kuat untuk melawan. Tapi kamu pasti bisa lebih dari aku. Jangan cari ayahmu untuk diakui. Carilah dirimu sendiri, dan jadikan dunia yang menyesal pernah mengabaikanmu. Ibu sayang kamu, selalu. Tangis Rani pecah. Tapi bukan lagi tangis kelemahan. Itu adalah tangis kebangkitan. Malam itu, Rani tidak tidur. Ia menulis, ia merancang, ia menyusun semua hal yang selama ini hanya tinggal dalam mimpi, ide-ide bisnis kecil, rencana menabung, kursus daring yang pernah ia baca tapi tak pernah bisa ia ikuti karena biaya. Ia bahkan menggambar logo sederhana dengan pensil dan kertas bekas. Ia menuliskan satu kalimat besar di halaman paling depan. Aku tidak harus lahir dari keluarga besar untuk menjadi besar. Pagi harinya, ia keluar rumah, membawa satu keputusan baru. Jika keluarga tidak menerimanya, maka dunia akan mengenalnya. Tapi belum sampai 5 langkah dari pagar rumah, langkah Rani terhenti. Di depan pagar berdiri seorang pria muda berpakaian rapi, kacamata hitam,
Wajahnya mirip dengan pria yang menolaknya semalam, tapi jauh lebih muda. Rani, tanyanya. Rani mengangguk. Pria itu membuka kacamata. Matanya tajam namun teduh. Saya Adrian, kakak tirimu. Kita harus bicara. Rani menatap pria itu dengan campuran bingung, curiga, dan harapan. Ini terlalu tiba-tiba, terlalu cepat. Semalam ia dihina dan ditolak, kini seseorang dari keluarga itu berdiri di depan matanya dengan wajah serius dan nada bicara yang berbeda. "Kenapa kamu datang?" tanya Rani dingin. Adrian menyandarkan tangan di pagar rumah. "Karena apa yang dilakukan ibu dan adik saya semalam keterlaluan. Dan karena saya percaya, setiap orang berhak tahu kebenaran, terutama jika itu menyangkut darahnya sendiri." Rani menahan napas. Ia ingin percaya, tapi luka semalam masih begitu dalam. "Ayah belum tahu apa-apa soal kamu," lanjut Adrian, "ibu sengaja menyembunyikannya. Bahkan aku baru tahu soal kamu setelah diam-diam mendengar percakapan antara dia dan Pak Gun minggu lalu." Rani melirik ke dalam rumah, tempat Pak Gun berdiri di ambang pintu, tampak gugup. "Lalu kamu mau apa sekarang?" tanya Rani pelan. Adrian menarik napas panjang. "Ayah akan ulang tahun minggu depan. Akan ada pesta besar di Hotel Bintang 5, semua pengusaha papan atas akan hadir. Aku ingin kamu datang." Rani tertawa sinis. "Untuk apa? Ditertawakan lagi di depan umum? Dikata-katai anak haram oleh ibumu? Untuk bicara langsung ke ayah. Di depan semua orang, aku akan pastikan kamu bisa bicara. Aku akan lindungi kamu." Suara Adrian tegas, tapi kalimatnya bagai dua sisi mata uang, kesempatan sekaligus bahaya. "Kalau aku datang dan gagal?" tanya Rani. "Setidaknya kamu pernah mencoba, daripada seumur hidupmu bertanya-tanya." Malam itu, Rani menatap selembar undangan digital di HP bututnya, hasil kiriman Adrian lewat WhatsApp. Pesta ulang tahun Dimas Adiprana. Serba glamor, serba mewah. Dunia yang tidak pernah ia kenal, dan mungkin tidak akan pernah menerima kehadirannya. Pak Gun memijit pelipisnya. "Kamu yakin mau datang, Nduk? Dunia mereka keras, bisa lebih kejam daripada kemiskinan." Rani menatapnya dengan mata yang tidak lagi basah, tapi menyala. "Aku tidak datang untuk diterima. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku ada." Hariha Rani berdiri di depan kaca, mengenakan dress sederhana hasil pinjaman istri Pak Gun. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tanpa riasan tebal, hanya keyakinan yang menjadi mahkotanya. Adrian menjemputnya. Mobil mewahnya meluncur pelan ke hotel tempat pesta berlangsung. Saat pintu ballroom terbuka, semua kepala menoleh. Musik berhenti sejenak. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Wanita yang semalam menghina Rani, istri sah Dimas Adiprana, berdiri dengan wajah menegang. Ia melangkah cepat menghampiri mereka. "Apa maksudnya ini, Adrian?" bentaknya dengan suara tertahan. "Tanyakan saja nanti ke ayah," jawab Adrian tenang. Rani menggenggam undangan di tangannya erat-erat. Tapi saat langkah mereka makin mendekati panggung utama, seseorang berdiri di sana, memegang mikrofon. Dimas Adiprana, tegas, elegan, rambut sedikit memutih. Ia mengangkat gelas. "Hadirin, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua malam ini." Lalu, matanya menangkap sosok Rani. Wajahnya berubah. "Siapa dia?" tanyanya lantang ke arah Adrian. Hening. Semua mata kini tertuju pada Rani. Detik itu juga, Adrian memegang pundak Rani dan berkata lantang. "Dia putrimu, ayah. Dan dia datang bukan untuk meminta, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya kau dengar bertahun-tahun lalu. Dan malam itu, semua topeng akan mulai runtuh. Semua rahasia akan mulai terbuka. Dan Rani berada di pusat badai." Semua hadirin membeku. Para tamu dalam gaun malam dan jas mahal saling berpandangan, sementara musik latar berhenti seperti jantung yang tertahan. Kamera pesta yang semula menyorot dekorasi mewah, kini tertuju pada satu titik, Rani. Dimas Adiprana menatap gadis itu dengan wajah sulit dibaca. Sorot matanya tak lagi sekadar bingung, ada sesuatu yang bergetar di balik dinginnya tatapan pria yang selama puluhan tahun hidup dalam kendali dan citra. "Siapa namamu?" tanya Dimas, suaranya berat. "Rani." Suara Rani tenang, tapi gemetar di dalam. "Dan kamu, benar anakku?" Rani menarik napas panjang. Ia membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan foto lusuh dan surat tulisan tangan yang dulu ditinggalkan ibunya, Lestari. "Saya tidak datang untuk menuntut apapun. Tidak uang, tidak nama. Saya datang karena saya ingin berdiri di depan ayah saya,
dan tidak lagi merasa seperti bagian dari dunia yang disembunyikan. Ia menyodorkan foto dan surat itu. Dimas menerimanya perlahan. Tangannya sedikit bergetar saat membaca kalimat demi kalimat yang ditulis Lestari bertahun-tahun lalu, wanita yang pernah ia cintai, namun dikorbankan demi reputasi dan pernikahan politik. Di belakang mereka, suara tinggi terdengar. Ini omong kosong. Istri Dimas melangkah maju, wajahnya merah padam. Kamu pikir bisa datang seenaknya ke pesta suamiku, mengaku anak luar nikah, dan kami semua akan tepuk tangan? Cukup, Risa, potong Dimas, kali ini dengan suara yang tidak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya malam itu, hadirin melihat ekspresi kemarahan dan keterkejutan dari pria yang biasanya nyaris tak tersentuh. Semua mata kini tertuju pada Dimas. Ia menatap Rani dalam-dalam. Waktu seakan melambat. Di wajah gadis itu, ia melihat sepotong masa lalu yang dulu ia buang, ketulusan Lestari, keberanian yang dulu ia miliki, dan rasa bersalah yang selama ini ia kubur di balik kekuasaan. Dimas menunduk. Maafkan aku, katanya pelan, nyaris berbisik. Rani membeku. Kata itu datang tidak dari Adrian, tidak dari Pak Gun, tapi dari mulut seorang ayah yang telah ia cari seumur hidup. Maafkan aku, karena tidak pernah mencari. Karena membiarkan kamu tumbuh tanpa tahu siapa dirimu. Beberapa tamu mulai meneteskan air mata. Suasana berubah dari ketegangan menjadi keharuan yang menusuk. Dimas memutar badan, menghadap para tamu. Hadirin, malam ini, bukan hanya ulang tahunku. Ini adalah hari ketika aku belajar sesuatu yang lebih penting dari kontrak bisnis atau reputasi. Ia menatap Rani, kejujuran. Lalu, dengan langkah mantap, ia menggandeng tangan Rani dan mengangkatnya ke udara. Kenalkan, Rani, putriku. Sorak-sorai tidak terdengar, tapi tepuk tangan pelan mulai terdengar dari sudut ruangan. Adrian tersenyum tipis. Beberapa tamu menyeka air mata. Tapi di balik kerumunan, sosok Risa berjalan keluar ruangan, diam-diam, dengan wajah yang menyimpan badai. Namun, sebelum pesta benar-benar selesai, seorang pria dengan jas hitam masuk ke ruangan. Ia menghampiri Dimas, menyerahkan amplop, lalu berbisik di telinganya. Wajah Dimas berubah pucat. Rani memperhatikan. Ada apa? Dimas membuka amplop. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan satu flash disk. Dan sepucuk catatan pendek. Kalau kau akui dia, maka semua ini akan jatuh. Wajah Dimas mengeras. Ia menatap ke arah pintu masuk. Tak ada siapapun, tapi ia tahu masa lalunya belum selesai. Dan kebusukan yang selama ini ia tutupi, sedang bersiap meledak. Rani baru saja mendapatkan pengakuan. Tapi ternyata, harga dari sebuah kebenaran belum selesai dibayar. Dimas memandang surat ancaman itu dengan tatapan kosong. Tangannya mengepal. Ia tahu, dunia yang ia bangun bertahun-tahun dengan reputasi dan koneksi, bisa runtuh hanya dengan satu klik dari flash disk itu. Rani menatapnya bingung. Ayah, apa itu? Dimas tidak langsung menjawab. Ia memasukkan kertas itu ke saku jasnya, lalu menoleh ke Adrian. Hubungi pengacara kita, segera, dan pastikan tidak ada satupun media yang tahu soal pesta ini malam ini. Kita harus bersih. Rani melangkah mendekat, masih belum mengerti. Ayah, ada apa sebenarnya? Dimas menatapnya dalam-dalam. Ada orang-orang yang tidak senang aku mengakuimu, Rani. Dunia ini, tidak semua tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang rela melakukan apapun untuk menang. Beberapa jam kemudian, Rani, Adrian, dan Dimas berada di ruang kerja pribadi di lantai atas hotel. Flash disk itu dipasang ke laptop oleh Adrian. Di dalamnya, video rekaman transaksi rahasia Dimas Adiprana dengan pejabat tinggi pemerintah. Gratifikasi, sogokan, dokumen penggelapan pajak, semuanya bertanggal belasan tahun lalu. Dimas terdiam. Itu, masa lalu yang kukubur. Rani terpaku. Ayah yang baru saja ia kagumi, kini berdiri di ambang kehancuran. Kalau ini tersebar, ayah bisa dipenjara, kata Adrian, nyaris berbisik. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Pengakuan Dimas terhadap Rani bukan hanya tentang cinta atau darah, tapi juga tentang risiko. Siapa yang mengirim ini? Tanya Rani. Musuhku, atau mungkin seseorang dari dalam. Dimas menatap Rani. Dan kamu, Rani, bisa saja jadi sasaran mereka berikutnya. Rani menggeleng. Aku tidak akan mundur. Dimas menatapnya tajam. Kamu kuat, terlalu kuat untuk anak seumur kamu. Rani menahan air matanya. Karena aku dibesarkan oleh dunia yang tidak pernah mau membuatku nyaman.
Dan sekarang, aku tidak akan lari dari kenyataan. Keesokan harinya, berita tentang pengakuan Dimas kepada anak di luar pernikahannya mulai menyebar. Bocor, entah dari mana, Risa, istri Dimas, muncul di televisi nasional, memberikan pernyataan pedas. Kami keluarga yang selama ini menjaga nama baik. Tapi kini seseorang ingin menghancurkan itu dengan cerita yang bahkan belum terbukti benar. Saham perusahaan Dimas mulai jatuh. Sponsor-sponsor besar menarik diri. Dan Dimas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dipanggil oleh KPK untuk diperiksa ulang atas kasus lama yang dulu disegel diam-diam. Rani duduk sendirian di rumah kontrakan Pak Gun. Telepon genggamnya tak berhenti bergetar. Media, wartawan, hujatan, dukungan. Dua dunia kini bertabrakan di kepalanya. Pak Gun mendekat, menyodorkan segelas teh. Sekarang kamu tahu, Nduk, kebenaran itu kadang menyakitkan. Tapi justru karena itu, tidak semua orang berani berdiri bersamanya. Rani menggenggam cangkir itu. Aku tidak menyesal, Pak. Pak Gun tersenyum. Kamu sudah seperti ibumu. Tapi satu hal yang dia tidak punya saat itu, kamu punya sekarang. Apa itu? Keberanian untuk menyelesaikan cerita. Malam harinya, Rani menyalakan laptop tuanya. Ia membuka dokumen baru. Judul besar ia tulis, Anak yang tak diundang, sebuah pengakuan dari dalam dinasti. Dan ia mulai menulis, bukan hanya kisahnya, tapi kebenaran yang selama ini dikubur oleh keluarga, kekuasaan, dan rasa malu. Karena jika dunia tidak mau mendengarkan dari mulutnya, maka dunia akan membacanya. Rani menulis tanpa henti. Malam menjadi saksi mata air matanya, jari-jarinya yang lelah, dan hati yang terbuka penuh luka tapi tak lagi takut. Kata demi kata mengalir, bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian dan kebenaran. Ia tak lagi menulis untuk didengar, tapi untuk membebaskan diri. Judul tulisan itu menjadi viral dalam hitungan jam. Anak yang tak diundang, sebuah pengakuan dari dalam dinasti. Bukan sekadar tulisan, tapi ledakan. Tulisan itu dibagikan ratusan ribu kali. Netizen membanjiri kolom komentar dengan air mata, dukungan, dan amarah. Beberapa membela Dimas, banyak yang memaki. Tetapi lebih banyak lagi yang merasa mewakili oleh kisah Rani, anak yang lahir dari cinta yang disembunyikan, tumbuh di pinggiran, tapi tak pernah menyerah untuk diakui. Beberapa hari kemudian, Dimas Adiprana resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur utama perusahaan. Ia juga menyatakan siap menjalani proses hukum yang diperlukan. Di hadapan media, ia berbicara singkat namun tegas. Saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan akan kehilangan nama baik. Tapi nama baik tanpa kebenaran, hanya nama kosong. Dan saya ingin memulai akhir hidup saya, sebagai seorang ayah. Risa menggugat cerai, para mitra bisnis menutup pintu. Tapi satu pintu justru terbuka, publik. Buku yang ditulis Rani dalam bentuk digital, ditawari untuk diterbitkan oleh 3 penerbit besar. Ia menolak semuanya, ia memutuskan menerbitkannya sendiri, karena cerita ini bukan untuk dijual, tapi untuk disuarakan. Dalam sebuah seminar literasi nasional, Rani berdiri di atas panggung, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain hitam. Di hadapannya ratusan siswa, guru, dan orang-orang yang datang karena satu alasan, ingin tahu siapa anak yang tak diundang, itu. Suara Rani mantap. Saya pernah merasa dunia ini tidak menyediakan tempat untuk orang seperti saya. Tapi ternyata, dunia tidak perlu memberi tempat. Kita bisa menciptakan tempat sendiri, asalkan kita tidak berhenti berdiri. Di antara kerumunan, berdiri Pak Gun, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Di kursi paling belakang, Adrian duduk diam, memberikan tepuk tangan yang tidak terlalu keras, tapi tulus. Dan di lorong samping panggung, Dimas, kini tanpa jas, hanya mengenakan kemeja sederhana, menatap putrinya yang kini bersinar terang, bukan karena nama keluarga, tapi karena pilihannya sendiri. Usai acara, Rani duduk sendiri di bawah pohon besar dekat auditorium. Ia membuka ponsel, sebuah notifikasi masuk. Email baru, tawaran beasiswa jurnalisme internasional. Ia tersenyum. Bu, aku bukan anak yang tak diundang lagi. Aku anak yang akan mengetuk pintu dunia dengan namaku sendiri. Ia menatap langit sore, dan untuk pertama kalinya, Rani merasa utuh. Pesan moral cerita, tak semua anak lahir di tempat yang diinginkan dunia. Tapi setiap anak punya hak untuk menemukan dan memperjuangkan tempatnya sendiri. Karena darah mungkin mengikat, tapi keberanianlah yang membebaskan. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.